Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Hidayat dengan 3 digit NIM terakhir 041. Saya dari TRL 24, kelas B. Mata kuliah DSK. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas ke-9 yaitu kontrol PID motor DC dengan Simulink. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai PWM encoder 2 pin, lalu ada MATLAB function none to zero, kemudian ada saturation dan integral anti wind up dan PID. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada PWM ya. Jadi PWM itu kepanjangan dari pulse width modulation, dasar dan fungsinya. Nah, PWM adalah teknik modulasi sinyal dengan mengubah lebar pulsa untuk mengatur daya atau sinyal analog menggunakan pulsa digital. Teknik ini sangat efisien dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik. Contohnya, PWM itu mengontrol kecepatan motor DC dengan mengatur rasio duty cycle-nya, yaitu persentase waktu pulsa on. Nah, duty cycle ini kalau misalkan dia tinggi, berarti motor berputar lebih cepat. Sebaliknya, jika duty cycle rendah, maka motor akan berputar lebih lambat. Di sini ya ada contoh kode PWM di MATLAB, yaitu PWM dihasilkan dengan membandingkan sinyal pesan atau message dengan sinyal carrier atau sawtooth. Modulasi ini memungkinkan sinyal digital merepresentasikan sinyal analog secara efektif. Nah, berikut ini adalah contoh codingannya dari MATLAB itu sendiri, karena MATLAB kan berbasis ada codingannya gitu loh untuk memudahkan customisasi. Di sini ada T, ada F carrier, F message, A carrier, A message, kemudian ada sawtooth-nya ya, itu di sinyal carrier-nya dan berbagai macamnya seperti itu. Lanjut. Nah, di sini encoder 2 pin. Pengukurannya itu encoder 2 pin itu yaitu pengukuran posisi dan kecepatan. Nah, encoder 2 pin atau kuat karakter encoder ya menghasilkan dua sinyal pulsa dengan fase berbeda untuk menentukan arah dan kecepatan putaran. Ini adalah komponen krusial dalam sistem kontrol yang membutuhkan umpan balik yang akurat. Selanjutnya di sini ada deteksi arah ya, pergeseran fase antara dua sinyal pulsa yaitu sinyal A dan B memungkinkan sistem untuk mendeteksi arah putaran motor, baik searah jarum jam maupun berlawanan. Kemudian itu ada pengukuran kecepatan, frekuensi pulsa yang dihasilkan encoder berbanding lurus dengan kecepatan putaran motor. Semakin cepat putaran, maka semakin banyak pulsa yang dihasilkan oleh persatuan waktu. Lanjut di sini ada aplikasinya yang digunakan pada motor DC untuk feedback kecepatan dalam sistem kontrol seperti robotika, printer 3D, dan CNC. Nah, di sini ada contoh lainnya itu ada Arduino membaca pulsa encoder untuk menghitung kecepatan motor secara real time, memungkinkan penyesuaian yang dinamis. Jadi ini kan ketika kita menggunakan Arduino ya dan motor itu di pembacaan encodernya itu akan grafiknya itu akan naik sesuai kecepatan motor secara real time seperti itu yang nanti akan didemokan. Lanjut. Sini ada fungsi MATLAB ya, yaitu mengubah none menjadi nol atau none to zero. Dalam pengolahan sinyal dan data kontrol, none atau not a number dapat muncul karena berbagai alasan. Contohnya seperti pembagian dengan nol atau operasi matematika yang tidak terdefinisi. Kehadiran none dapat mengganggu perhitungan dan stabilitas sistem. Nah, ini ada contohnya itu mencegah error ya. None dapat menyebabkan error dalam perhitungan atau simulasi dan menghentikan proses. Selanjutnya ada stabilitas sistem. Mengganti none dengan nol menjaga kestabilan algoritma kontrol, terutama dalam loop feedback. Selanjutnya ada integritas data, yaitu memastikan data yang digunakan untuk analisis atau kontrol tetap bersih dan konsisten. Contohnya ada kode singkat, ada data dalam kurung none dalam kurung data sama dengan nol. Itu sangat efektif untuk operasi none. Lanjut di sini ada saturasi dan integral anti wind up dan kontrol PID. Nah, di sini ada saturasi. Saturasi itu adalah pembatasan sinyal kontrol agar tidak melebihi batas fisik aktuator. Setiap aktuator seperti motor atau satu memiliki batasan fisik yang tidak bisa dilewati, yaitu ada integral wind up. Jadi saat integrator PID terus bertambah, meskipun output kontrol sudah mencapai batas saturasi. Ini menyebabkan overshoot besar dan respon sistem yang lambat saat keluar dari saturasi. Yang kedua itu ada anti wind up ya, teknik untuk mencegah akumulasi integral yang berlebihan saat terjadi saturasi.
Tujuannya itu adalah menjaga agar terintegral tidak terus bertambah saat aktuator sudah pada batasnya, sehingga respon sistem tetap optimal. Nah, di sini juga aktivitas itu merupakan elemen penting untuk menjaga stabilitas performa sistem kontrol PID di dunia nyata. Lanjut di sini ada implementasi anti win up pada PID. Nah, mencegah integral win up sangat penting untuk performa PID yang stabil. Ada beberapa metode yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Ya, yang pertama itu ada pembatasan integral, membatasi nilai integral secara langsung agar tidak melebihi batas tertentu. Ini adalah metode paling yang sederhana. Yaitu ada conditional integration, menghentikan akumulasi integral saat output kontrol sudah saturasi atau ketika error di luar rentang tertentu. Yang ketiga ini ada tracking back calculation, menggunakan feedback dari sinyal kontrol yang telah tersaturasi untuk menyesuaikan term integral, mengurangi akumulasi yang tidak perlu. Ini adalah metode yang paling umum dan efektif. Nah, contohnya di sini ada PID dengan feedback dari saturasi output mengurangi integrator. Dengan metode ini, integrator tahu apakah output telah disaturasi dan berhenti mengisi error. Nah, di sini di PID, ya. PID control, di sini aku bakal membahas prinsip dan aplikasinya. PID atau proporsional integral derivatif mengoreksi error sistem dengan 3 komponen untuk mencapai respon yang optimal. Ini adalah algoritma kontrol yang paling populer di industri. Pertama itu ada proporsional ya, mengoreksi error berdasarkan besar error saat ini. Semakin besar error, maka semakin besar koreksi proporsional. Kedua itu ada integral ya, mengoreksi error berdasarkan akumulasi error masa lalu. Biasanya itu menghilangkan steady state error. Kemudian itu ada derivatif, yaitu mengoreksi error berdasarkan laju perubahan error, mencegah overshoot dan mempercepat respon. Nah, contoh aplikasinya yaitu mengatur duty cycle PWM untuk menjaga kecepatan motor sesuai set point. Nah, studi kasusnya, PID pada buck converter menggunakan metode frekuensi respons menunjukkan efektivitas PID dalam berbagai sistem. Nah, lanjut sini ada integrasi PWM encoder PID dalam sistem kontrol motor. Sistem kontrol yang efektif mengintegrasikan ketiga komponen ini untuk mencapai kinerja yang presisi dan stabil. Nah, setiap komponen memainkan peran penting dalam closed loop system. Pertama ini ada PID controller, membandingkan set point, yaitu kecepatan yang diinginkan dengan feedback atau kecepatan aktual dari encoder untuk menghilangkan dan menghasilkan sinyal kontrol. Yang kedua itu ada PWM modulator, ya, menerima sinyal kontrol dari PID dan mengubahnya menjadi sinyal pulse width modulation yang sesuai dengan penggerakan motor. Lanjutnya dari motor DC digerakkan oleh sinyal PWM, putaran motor dikendalikan sesuai dengan lebar pulsa yang diberikan. Lanjut sini ada encoder 2 pin, mengukur kecepatan aktual motor, dan mengirimkan feedback berupa pulsa kembali ke PID controller. Nah, contoh praktisnya itu ada kontrol kecepatan motor DC dengan Arduino dan Simulink. Skema sistem kontrol motor ini merupakan tulang punggung banyak aplikasi robotika dan otomasi. Nah, di sini aku bakal simpulannya ya. Jadi PWM encoder 2 pin, fungsi MATLAB Nano Zero, dan saturasi dengan WinUp dan PID adalah komponen kunci dalam kontrol yang presisi. Pemahaman dan implementasi yang tepat meningkatkan performa sistem kontrol industri dan robotika. Nah, aku bakal ngebahas di sini apa itu peningkatan performa. Nah, mempelajari teknik ini memungkinkan pengembangan sistem kontrol yang lebih akurat, responsif, dan stabil. Yang kedua itu ada inovasi aplikasi, yaitu memfasilitasi inovasi dalam berbagai bidang, ya, dari otomasi industri hingga robotika dan kendaraan otonom. Lanjut sini ada eksplorasi lanjut. Ajak audiens eksplorasi, simulasi di MATLAB dan Simulink, dan eksperimen langsung dengan hardware untuk pengalaman praktis. Yang terakhir di sini ada ya, terus belajar dan bereksperimen karena dunia kontrol sistem adalah bidang dinamis dan penuh potensi. Aku rasa itu aja dari penjelasan dari Pulse Width Modulation atau PWM, encoder 2 pin.
Lalu MATLAB Function to Zero sudah aku jelaskan juga, saturation dan integrasi anti wind up tadi sudah aku jelaskan juga, dan terakhir itu PID. Proporsional. Nah, itu sudah aku jelaskan semua. Selanjutnya aku bakal jelasin percobaan 1 dan 2 ya, tentang PID speed, tentang grafik SP, speed, error, PID. Lanjut. Oke, selanjutnya aku bakal menjelaskan tentang percobaan satu ya, PID speed. Di sini tulisannya speednya di sini. Ini bakal aku play aja sambil aku menjelaskan. Jadi pada percobaan kali ini yang pertama itu aku melakukan pengujian PID speed atau kontrol kecepatan motor. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengatur agar kecepatan motor dapat mengikuti nilai set point yang diberikan. Nah, di sini kan ada nilai KP, KT, dan KD. Nah, set point yang digunakan berupa nilai kecepatan, misalnya dalam satuan RPM, sensor recorder digunakan untuk membaca. Nah, di sini kan ada grafiknya tuh. Nah, kemudian nilai ini dibandingkan dengan set point untuk menghasilkan error. Nah, error tersebut diproses oleh kontrol PID yang terdiri dari komponen pertama itu dari proporsional, ini proporsional, itu ada I-nya, ada integral atau D-nya ini derivatif kan KP, KI, KD. Nah, keluaran PID kemudian digunakan untuk sebagai sinyal PM untuk mengatur kecepatan motor pada grafik. Pada grafik percobaan PID speed ini dapat dilihat bahwa grafik speed berusaha mengikuti grafik set point. Nah, grafik error menunjukkan selisih antara set point dengan kecepatan aktual. Sedangkan grafik PID menunjukkan kontribusi masing-masing parameter. Nih, masing-masing parameter PID dalam mengoreksi error. Nah, fokus utama pada PID speed adalah bagaimana sistem merespon perubahan kecepatan seperti seberapa cepat motor mencapai set point dan seberapa stabil kecepatannya seperti itu. Itu untuk penjelasan dari PID speed ya. Ini tulisannya speed di sini. Selanjutnya aku bakal ngeplay. Ya, di sini juga kelihatan jelas bahwa saya ini bakal mengejar untuk bagian PID-nya. Oke, lanjut. Aku bakal bagian ke encodernya di sini atau posisi. Nah, ini tulisannya encoder di sini jelas. Nah, pada percobaan kedua itu tentang percobaan PID posisi atau kontrol posisi. Aku melakukan PID posisi atau kontrol posisi motor. Berbeda dengan PID speed, tujuan dari PID posisi adalah mengatur agar posisi motor mencapai dan berhenti tepat di posisi set point yang ditentukan. Nah, set point pada percobaan ini berupa nilai encoder, nilai posisi encoder. Encoder membaca posisi aktual motor, kemudian dibandingkan dengan set point untuk mendapatkan error posisi. Nah, error posisi ini diproses oleh kontrol PID dan keluarannya tetap berupa sinyal PWM untuk menggerakkan motor hingga mencapai posisi yang diinginkan seperti itu. Nah, pada grafik PID posisi terlihat bahwa grafik encoder atau posisi motor bergerak menuju set point. Ini bergerak menuju set point dan kemudian berhenti. Nah, dia pernah stabil nih, kan? Set point. Grafik error akan mengecil seiring motor mendeteksi posisi target, sedangkan grafik PID berperan dalam mengatur kehalusan dan ketepatan pergerakan. Pada PID posisi, kestabilan di titik akhir sangat penting agar motor tidak berosilasi atau bolak-balik di sekitar set point. Nah, seperti ini, dia bakal stabil seperti itu. Jadi ini untuk yang grafiknya di sini udah jelas grafiknya, kan? Dia bakal stabil tetap seperti itu. Nah, di sini ada KP, KI, KD, itu ada ini ada proporsional, integral, dan derivatif. Itu untuk kehalusannya lah dan kecepatan pergerakan. Ini sudah aku peragakan juga. Nah, aku bakal ngebahas perbedaannya dari percobaan 1 sama 2. Satu kan speed, kedua posisi ya. Perbedaan utamanya terletak pada variabel yang dikontrol. Nah, PID speed itu mengontrol kecepatan motor agar stabil di nilai tertentu, sedangkan PID posisi mengontrol pergerakan motor agar berhenti di posisi yang tepat.
PID speed lebih menekankan respon cepat dan kestabilan kecepatan, sedangkan PID posisi lebih menekankan ketepatan posisi dan minim overshoot, seperti itu. Itu aku rasa cukup untuk penjelasan dari tugas ke 9 ini, tugas ke 10 ini, 9 ya, tugas 9 ini. Aku rasa cukup. Aku udah menjelaskan juga tadi dari awal tentang bagaimana sih eh, PWM itu apa di PPT, kemudian encoder dua pintu apa, habis itu MATLAB functional to zero, kemudian saturation, dan integral to win up, dan PID. Itu sudah aku jelaskan juga di awal tadi di PPT, kemudian aku baru menjelaskan dan mendemokan lah, ini sudah ada grafiknya untuk bagian yang encoder atau PID posisi ya. Kemudian sebelumnya juga aku sudah menjelaskan PID speed pada grafik speednya, udah aku jelaskan juga itu kenapa. Dan di akhir juga aku sudah menjelaskan perbandingannya lah, perbedaan dari PID speed dan PID posisi. Rasa itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.